Halo Sobat Latersia Hospital, berjumpa kembali dalam mini podcast Bincang Sehat bersama Latersia. Saya Fadil, kreatif Humas Latersia yang akan membawa para sahabat Latersia di Bincang Sehat hari ini. Nah, Sobat Latersia, sudah pada tahu belum apa itu bantuan hidup dasar dan seperti apa prosedur untuk melakukannya? Untuk itu, Sobat Latersia, kami telah mengundang bintang tamu podcast kita hari ini, Kepala Keperawatan Rumah Sakit Latersia, Jetendra Sihombing, AMK SKM MKM. Selamat datang Bang Jetendra. Yo. Sedikit kami bacakan biografi singkat dari Bang Jetendra Sihombing. Bang Jetendra merupakan Kepala Keperawatan dari Rumah Sakit Umum Latersia Binjai, di mana beliau menyelesaikan pendidikan D3 keperawatannya di Akper Darmo Medan, kemudian melanjutkan gelar S1 dan S2-nya di Institut Keperawatan Deli Husada Deli Tua, dan berpengalaman di bidang keperawatan sejak 2013 sampai dengan sekarang. Selamat datang Bang Jetendra, selamat datang dan kami ucapkan selamat bergabung di mini podcast. Terima kasih. Boleh kiranya Bang J menyapa nih para sahabat-sahabat Latersia yang telah bergabung bersama kita dalam siaran podcast ini, Bang. Halo sahabat-sahabat Latersia, semoga kita dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu. Oke, sehat ya Bang J ya? Sehat, puji Tuhan. Nah Bang J, langsung saja nih Bang pada topik kita hari ini. Oke. Apa sih sebenarnya bantuan dasar hidup itu? Boleh sedikit Abang paparkan nih kepada sahabat Latersia. Oke, sahabat Latersia, terima kasih. Saya di sini ingin sedikit berbagi tentang apa itu yang dinamakan dengan BHD. Karena BHD ini adalah salah satu hal yang wajib kita ketahui dan wajib kita mampu melaksanakannya, apalagi kita yang bekerja di rumah sakit. Oke, BHD itu adalah singkatan dari bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar itu adalah di mana kita mengupayakan untuk memompa jantung, membantu pemompaan jantung yang berhenti secara tiba-tiba. Gitu. Jadi, kondisi BHD itu dilakukan pada pasien yang tiba-tiba mengalami henti napas dan henti jantung. Begitu. Nah Bang J, untuk BHD sendiri nih Bang, biasanya bisa kita lakukan pada pasien yang seperti apa? Yang bagaimana kondisinya Bang? Oke, untuk semua supaya kita tahu, BHD ini kita bisa lakukan atau kita berikan pada pasien yang mengalami henti napas dan henti jantung. Artinya jantungnya tiba-tiba berhenti dan dia tidak bernapas. Pada pasien itulah yang layak kita berikan tindakan BHD. Nah Bang J, tadi kan kita sudah membahas nih tentang apa itu bantuan hidup dasar dan pada pasien seperti apa yang bisa kita lakukan tindakan BHD itu. Baik sahabat Latersia, kami membuka sesi tanya jawab nih bagi para sahabat Latersia yang bergabung di podcast ini untuk bertanya nih seputar apa sih BHD itu. Sudah masuk beberapa pertanyaan dari teman-teman Latersia di sosial media kita. Banyak sekali nih yang masuk nih, namun kita hanya memilih beberapa saja pertanyaan yang terpilih untuk kita jawab. Nah ini ada pertanyaan nih Bang J nih, tanya siapa saja yang bisa melakukan BHD itu? Boleh Abang sedikit menjawab? Oke, saya mencoba untuk menjawab. Apa saja yang bisa melakukan tindakan BHD? Yang bisa melakukan tindakan BHD sebenarnya harus semua orang mampu untuk melakukan tindakan BHD. Baik itu yang bekerja di dalam rumah sakit atau di luar rumah sakit. Karena kita berikan tindakan BHD bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Jadi kalau kita di mall, kalau misalnya di bandara, kita di rumah, atau kita di bioskop, atau di mana-mana pun, bisa terjadi kejadian henti napas dan henti jantung. Nah, jika kita menemukan ada seperti itu, Fadil, jadi kita langsung sudah harus tahu nih, apa yang pertama kali kita lakukan. Nah, jadi kalau kita berbicara ruang lingkup rumah sakit, di dalam rumah sakit itu harus semua mampu melakukan tindakan BHD. Baik itu dokter, baik itu perawat, baik resepsionis, baik marketing seperti Fadil dan teman-teman semua, baik itu security, semuanya stakeholder yang ada di dalam rumah sakit harus mampu untuk melakukan tindakan BHD. Dan itu kewajiban dari rumah sakit untuk melakukan pelatihan kepada seluruh stakeholder yang ada di rumah sakit. Karena bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Baik, berarti semua orang pun bisa untuk melakukan tindakan BHD. Bisa. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih Bang J. Ada masuk pertanyaan di sini. Apa sih tanda-tanda yang pasti yang dapat kita kenali untuk melakukan tindakan BHD ini, Bang? Oke, tanda-tanda yang pasti kita melakukan tindakan BHD sedikit saya jelaskan adalah
BHD itu adalah upaya kita untuk memompa darah, membantu untuk jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Karena kenapa? Di dalam darah itu terdapat oksigen yang diikat oleh hemoglobin. Nah, oksigen itu akan mengalir ke seluruh tubuh, terutama di otak. Seperti yang kita ketahui adalah otak 5 menit otak tidak mendapatkan suplai oksigen, maka otak akan mengalami kematian yang permanen hanya dalam 5 menit. Kemudian untuk tanda-tanda yang kita melakukan BHD itu adalah jika pertama kali kita menemukan siapapun, mau pasien, mau keluarga pasien atau dimanapun, kita melihat tergeletak, kita pastikan dulu pasien itu bernapas atau tidak. Cek dulu kesadarannya. Kita bisa cek kesadarannya dengan memanggil misalnya nih, Bapak nih, Fadil, Bapak, bangun Pak, buka matanya. Kalau tidak ada respon, kalau orang awam bisa langsung inisiatif langsung lakukan tindakan BHD. Tetapi kalau untuk medis, kita ajari dia untuk mengecek namanya ada arteri karotis, arteri atau pembuluh darah yang berbentuk di sekitar leher. Di leher ya. Nah, 3 jari dari jakun, baik ke kiri, baik ke kiri maupun kanan itu sama. Kalau kita raba, sudah tidak ada detakannya, langsung kita gak usah pikir panjang, langsung BHD. Karena kita bertarung dengan waktu. Semakin lama kita melakukan tindakan BHD, maka akan semakin kecil kemungkinan pasien itu selamat untuk kita selamatkan. Baik, itu tadi jawabannya ya, sahabat Latarsia ya. Oke, baik Bang J, ini ada lagi pertanyaan yang masuk. Nah, ini ada yang bertanya nih, sampai berapa lama BHD itu kita lakukan? Oke, ini sering nih dipertanyakan nih, baik teman-teman kesehatan juga, perawat-perawat kita juga sering bertanya, Bang atau Pak, sampai berapa lama sih kami melakukan tindakan BHD? Nah, kita melakukan tindakan BHD itu, di situ kan pasti nanti ada leadernya, ada dokternya, kalau misalnya terjadi di rumah sakit. Nah, BHD itu biasa kita lakukan 30/2 namanya, 30 kali RGP, 2 kali dia ventilasi dengan sampai ke 5 siklus. Nah, sampai kapan atau pada saat kapan sih BHD itu diberhentikan? Ada beberapa syarat untuk menghentikan BHD itu. Yang pertama, denyut jantungnya berdetak kembali. Denyut jantungnya berdetak kembali artinya BHD yang kita lakukan itu berhasil. Yang kedua, penolongnya kelelahan. Sudah kita upayakan sampai 5 siklus, 6 siklus, sudah kita upayakan terus, sudah kita bantu dengan BHD dan pemberian obat-obat semua, tetap tidak ada respon, sehingga petugas merasa kelelahan, itu bisa diberhentikan. Kemudian, sudah ada tanda-tanda kematian. Sudah ada tanda-tanda kematian pada pasien itu. Misalnya akralnya dingin atau tangannya dingin, kulitnya pucat, dan itu tanda-tanda kematian lah, sudah nampak ke pasien itu, boleh kita berhentikan. Kemudian yang berikut adalah keluarga pasien nih yang meminta, keluarga pasien, kami minta supaya tidak usah di RGP lagi, misalnya kasihan nenek kami sudah tua, misalnya itu kasihan dipompa, itu hak sepenuhnya dari keluarga. Petugas tidak boleh menolong atau menolak atau membantah, ya. Jadi kalau keluarga minta untuk diberhentikan, ya kita berhentikan. Gitu. Jawabannya ya, Sobat Latarsia ya. Kemudian nih Bang, ada pertanyaan lagi, dan pada kondisi yang bagaimana Bang, BHD itu bisa dikatakan berhasil? Nah, ini kan kondisi bagaimana dikatakan atau bisa kita katakan BHD itu berhasil. Tujuan kita adalah melakukan BHD untuk mengembalikan sirkulasi jantung atau denyut jantung secara normal. Nah, jika kita lakukan BHD dengan benar dan tepat, denyut jantung kembali berdetak, itu kita namanya berhasil. Itu namanya berhasil. Selain daripada situ, tidak ada. Berarti tidak berhasil. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir ini Pak. Tidak ada pertanyaan, bagaimana letak tangan yang pasti yang dapat kita kenali untuk melakukan tindakan BHD ini? Boleh kiranya didemonstrasikan atau dicontohkan tindakan BHD ini Bang. Untuk itu ini harus kita praktekkan ya Bang ya? Betul. Jadi Sobat Latarsia, inilah contoh praktek tindakan BHD yang benar. Bang Jetendra akan mendemonstrasikan kepada Sobat Latarsia bagaimana tindakan BHD yang benar. Oke, inilah dia. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah jika kita menemukan pasien yang tidak sadar, kita pastikan dulu nih,
situasi atau daerah di lingkungan pasien itu aman untuk pasien dan aman untuk penolong. Itu yang pertama yang kita lakukan. Jika semuanya terkendali, semua aman, maka yang pertama adalah yang berikut, kita cek kesadaran pasien. Bagaimana cara cek kesadaran pasien itu? Kita bisa menepuk pundaknya. Pak, bangun Pak, coba buka mata ya, Bapak. Seperti itu, dengan jelas. Jangan terlalu lembut, sehingga tidak merangsang pasien itu. Harus agak kuat. Pak, buka matanya, Bapak. Jika tidak ada respon, kalau untuk orang medis, kita lakukan cek nadi. Kita lakukan cek nadi, namanya nadi arteri karotis. Arteri karotis itu terletak di 3 cm dari jakun, baik kiri atau kanan. Sama saja. Kita cek, jika ternyata tidak ada denyut jantung, langsung kita berasumsi pasien ini mengalami henti napas dan henti jantung. Langsung kita lakukan tindakan BHD. Posisi kita adalah kita berlutut seperti ini di samping pasien, sedikit badan kaki kita mengenai badan pasien. Kemudian kita berada pas di tengah-tengah dada pasien. Jadi kita meletakkan tangan kita dengan posisi mengunci seperti ini. Dengan posisi mengunci seperti ini, kita letakkan tepat di tengah tulang dada atau di mid sternal. Kita letakkan di sini, pas di sini. Tangan kita lurus, membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Kemudian kita pompa. Pompanya tidak boleh seperti ini, tangan. Sehingga yang benarnya adalah berat badan kita yang membantu memompa pasien. Kita pompa sebanyak 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Kemudian teman kita yang lain akan memberikan oksigenasi atau ventilasi melalui ambu bag. Ini kita lakukan sampai berapa lama? 5 siklus pertama, kemudian kita cek lagi nadinya. Jika dokter menganjurkan untuk di RGT lagi, kita lakukan lagi RGT sebanyak 5 siklus. 30 kali pompa, 2 kali nanti pemberian ventilasi. Seperti itu. Baik Bang J, terima kasih nih, pertanyaan-pertanyaan ini kan sudah Bang J jawab, begitu banyak pertanyaan. Dan terima kasih juga sudah berkenan untuk hadir di mini podcast Bincang Sehat Latersia hari ini. Dan tentunya terima kasih kepada Sobat Latersia yang sudah setia untuk stay di siaran podcast ini sampai dengan selesai. Nah, Sobat Latersia, menjaga kesehatan merupakan kewajiban kita agar terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Dengan mengetahui tata cara BHD yang benar, tentunya dapat membantu dan menyelamatkan nyawa seseorang. Saya Fadil dan bintang tamu kita hari ini, Bang Jatendra Sihombing, AMK SKN MKM, pamit undur diri dari podcast Bincang Sehat Latersia hari ini. Sampai jumpa di mini podcast kita selanjutnya. Salam sehat, Latersia.